Miramar buat kalian semua. Ini dia, selamat menyaksikan pesawat sudah mengudara. Ternyata dari area utara harusnya pesawat kali ini dari Drop Zone pemain-pemain Scarlet Gaming. Dan betul saja Torre Ahumada yang menjadi tempat pesawat pertama kali menuju ke area Miramar dan akan diakhiri di Los Higos. Los Higos menjadi tempat pemberhentian pesawat kali ini. Kalau kita tahu berdasarkan scrim dan beberapa mapping-mapping dari social media juga, Voldemort, Los Higos, Minel Lesur, pokoknya pulau-pulau selatan ini kosong. Nggak ada yang menempati. Bakal menjadi tempat yang cukup menjadi pilihan juga karena sebagaimana kita tahu PMPL sebelumnya bakal ada tim yang ngambil Voldemort. Sebelumnya kan TP pas dipegang sama Boboho yang sekarang jadi Tetsuya. Kita belum lihat Tetsuya main loh ngomong-ngomong. Dan kalau ngomongin Tetsuya, sebenarnya ada fun fact Cijel. Apa tuh? Cukup menarik. Fun fact-nya adalah Tetsuya, pemain yang sempat bermain bersama The Pillars, gagal menuju ke saya karena ditabrak Boom. Sekarang dia main di Boom. Iya. Memang jodoh gak Wah. kemana. Dulu ditabrak, bikin sakit hati, bikin gak bisa tidur. Iya, Sekarang iya. main di Boom. Oh iya benar. Jadi menarik ya. Makanya nggak boleh benci sama orang Betul. berlebihan, nanti jadi sayang gitu kan. Itu nggak boleh emang jahat sama orang. Tapi Tetsuya juga menarik. Dia bermain bersama dunia game, berseason-season, gagal PMPL. Giliran dia di PMPL bareng Boom. Dunia game juga main di PMPL. Ini kalau kata orang-orang Cijel, Apa? ada kura-kura makan kepiting. Cakep. Aku kira kita something. Ternyata di ghosting. Ternyata di ghosting. Dunia gamenya main juga di PMPL. Bagus. Tetsuya. Kata Begitu dia amat ya, nasibnya. kata dia ya. Kenapa gak dari dulu bos? Wah iya itu juga. Kenapa gak akuisisi slot dari dulu bos? Ya kan capek-capek saya. Harus nunggu dia ke Boom. Jangan-jangan DG-nya nggak mau gitu ya kayak ada Tetsuya nggak usah lah gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Oh, nggak ya? Tapi itu Nggak ya? dia. Itu adalah yang namanya hidup. Kita nggak tahu akan seperti apa di Betul. masa depan. Jadi Betul. kita harus baik terus sama orang. Iyalah harus baik terus, dijahatin juga baik aja terus, maafin aja pokoknya ya, walaupun akhirnya main belum di tim itu. Iya juga. Ditabrak season 1 nggak ke saya. Aduh, iya, Siapa gue tahu inget. ke saya bareng Boom season ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Nanti kita lihat ya bakal apakah ada perubahan atau tidak. Dan tadi melihat semuanya yang udah pada turun, kota-kota yang kosong tadi sempat diisi juga ya. Kayak dunia games tadi kita bahas, dia kan turun di HDP, ngelebar, enak. Sanoting kosong, bisa penguasaan lebih lebar lagi. Dan kali ini Geek Fam yang tadi sempat dibahas juga bakal turun ke Puerto harusnya, karena Puertonya juga kosong. Dan tadi gue belum lihat deh, BTR Pekado gak ya? Harusnya menuju ke tempat tersebut. Kita melihat dari point of view drone di mana ada Dewa United tadi saat ini berpindah juga menuju ke area utara. Ada pemain-pemain dari tim Scarlet Gaming di Torre Ahumada. Yes, selalu ya. Skylight itu selalu drop zone-nya wherever, whenever, utara pokoknya. Ya, elang dari utara memang itu melekat sekali kepada Scarlet Gaming dan menjadi pertanyaan kalau mereka pindah drop zone, apakah julukannya akan berbeda? Elang dari timur gitu ya. Tapi menariknya gini loh, IKR itu kan IGL ya, Ya. in-game leader. Sebagai in-game leader yang masuk, IGL-nya yang malah beradaptasi dengan drop zone-nya. Ya, biasanya nih ya, Ya. biasanya IGL baru, drop zone baru, ya kan, rotasi baru segala macam. Tapi ini menarik. Mungkin dari IKR mereka, mungkin dari IKR sendiri IKR suka gitu kan dengan drop zone dari utara dan tinggal gimana caranya IKR mengolah hal tersebut karena sebagai yang kita tahu nih ya, Boom sama SG tuh mirip-mirip ya rotasinya, Betul, ya kan dari utara sama-sama dari utara kurang lebih tinggal cara permainannya aja gitu. Mungkin SG bisa defensif, ofensif dan juga kenapa Boom mereka nambahin player-player baru sekarang untuk menambah firepower. Kayak kita bisa melihat banyak sekali perubahan baru di season ini, di Ya. spring ini. Dan menariknya dari pemain Scarlet Gaming juga sebenarnya bukan tim yang suka tabrak tengah sehingga cocok dengan pola permainan dari IKR itu sendiri dan juga dengan adanya pemain-pemain yang baru didatangkan seperti IKR lalu juga Zay. Ini membuat permainan dari Scarlet Gaming lebih balance, lebih stabil karena sebelumnya Scarlet Gaming ini adalah tim yang elimnya bisa dikatakan sering banyak tapi placementnya nggak terlalu baik. Sama kayak yang dialami oleh RRQ Ryu. RRQ Ryu kan sering kayak gitu. Elimnya banyak tapi placementnya nggak terlalu baik. Sekarang mulai stabil. Elimnya banyak, placement juga sering sampai ke late game gitu. Itu SG ya? Iya. Iya benar. Iya SD. benar. Oke. Iya, oke.
Soalnya pendapat gue beda ya. Kenapa tuh? Kalau Cijal gimana? Kalau pendapat gue malah SG itu defensif orangnya. Emang sih mereka bakal elim. Ya. Mereka elimnya banyak, tapi Ya. ketika defensif. Jadi bukan bukan ofensif gitu Ya. gameplaynya. Atau mungkin kita nonton turnamen yang berbeda kan. Bukan kayak pemain-pemain Onyx hari ini. Kenapa tuh? Karena Onyx hari ini kan elim aja mereka. Elim aja. Iya Tadi sih. 12, lalu placement juga nggak, memang sampai late game tapi nggak mendapatkan top 3 bisa dikatakan. Lalu juga kalau di match yang pertama justru elimnya sangat rendah karena mereka juga pulang dengan cepat setelah EVOS pulang tadi. Onyx itu ya dari dulu emang tim tabrak kan. Yang gue inget tuh ya, Ya. dia tuh selalu nabrak, selalu nge-retake area. Jadi kayak ya udah kalau gue nggak dapet tempat ya udah gue tabrak. Kalau gue nggak bisa masuk ke zona ya udah gue tabrak. Soalnya kalau kita tahu line up dari Onyx sendiri pun nggak terlalu banyak berubah ya. Ya. Hanya ada satu aja masukin Jar-Jar bertukar dengan Power Punk ya kan. Jadi yang masuk ini juga bisa dibilang orang tembak, Betul. orang tembak, tukang tembak gitu. ya. Jadi kayak nambah lagi nih tukang tembaknya. Pertama Cleon IGL plus tukang tembak. Nick juga tukang tembak dari dulu. Kita ingat Terminator season dulu. Betul, season 1. Iya, Joe Branky bocil ajaib sebagaimana yang kita tahu dulu bermain di Enhajar. Ya, Ya kan? Rosesi oke lah. Rosesi itu memang support ya kan? Support gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin firepower Rosesi juga gak kalah. Jar-Jar juga tukang tembak. Makanya emang Onyx gak heran gitu kalau misalkan elemnya luar biasa banyak. ya memang kalau dilihat Onyx sadar betul apa yang menjadi keunggulan mereka dan itu yang terus diasah. Mereka terus mempertajam dari segi elim, membuat mereka menjadi yang terbanyak untuk sementara waktu dengan 12 elim di satu match saja. Tapi di hari ini kita belum melihat Jar-Jar bermain ya dari tadi, sehingga masih ditunggu juga performa dari pemain yang mencuri perhatian kita bersama di PON Papua 2021 kemarin. Iya. Karena dia menjadi pemain yang sangat gemilang sekali bersama Papua Enkins. Barat waktu itu ya. Enkins ya, Betul. nama e-sportnya itu. Dan emang kita bisa bilang juga Jar-Jar adalah salah satu rookie ya. Rookie untuk bermain di professional scene ini. Dan ya kita akan tunggulah aksinya bakal seperti apa. Karena season lalu kita nungguin Joe Branky. Ya. Nah sekarang Joe Branky kasih main dulu. Betul sekali. Season kemarin itu menjadi season yang pastinya tidak ingin diulang oleh Onyx karena season kemarin adalah bisa dibilang season terburuk yang dialami oleh Onyx Esports sepanjang perjalanan mereka di PMPL. Karena season pertama mereka berada di peringkat yang ketiga bahkan lolos ke SEA Betul. pada waktu itu. Mhm. Lalu season kedua mereka berada di hashtag 7, season ketiga hashtag 11, season keempat mereka berada di posisi 18 dan membuat mereka harus turun ke kualifikasi sebelum akhirnya comeback kembali. Dan Waduh. kita melihat kali ini Gremory, pemain yang juga merupakan salah satu wonderkid yang dimiliki oleh Victim 365 membuka sebuah inisiasi menuju ke BNW 88 Barrier yang dihukum. Pemain yang sedang panas-panasnya namun dari tadi tidak mendapatkan momentum terus-terusan. Wah ini bahaya sih kalau misalkan Barrier ke takedown. Karena Barrier juga salah satu player di BNW yang punya firepower tinggi. Tapi kita melihat teman-teman dari Barrier langsung saja mendekat ke arah depan. Dan Kean pun langsung memimpin pergerakan dari Victim 365 untuk langsung memberikan follow up. Tembakan ke arah depan, lemparan molotov, mengusahakan biar Barrier tidak ter-revive. Dan berhasil sudah diamankan Barriernya. Dan kali ini K-Mine pun yang harus tertangkap ditembakin. Dan K-Mine yang malah harus tumbang. Niatnya nyelamatin malah dia yang ketumbang. Tapi Kean tertumbang juga. Dan harusnya masih bisa diselamatkan. Namun tidak, Kopinli nggak mau kasih nafas Sanskray. Akhirnya smoke yang dilemparkan Gremory berhasil untuk membuat satu rekannya yaitu Kean bisa diselamatkan. K-Mine pun saat ini sedang mundur terlebih dahulu meminta bala bantuan menuju ke arah Kopinli. Tapi kalau kita lihat dari area yang berbeda, Ciel! Rekrutan terbaru dari Victim 365 datang dari Maruzama membantu tim ini untuk menumbangkan Kopinli yang sedari tadi berisik banget gangguin pemain-pemain Victim 365. Iya betul, langsung dibungkam begitu saja oleh El Cielo. Dan bakal langsung di follow up oleh seorang Cielo. Dia mendekat ke arah satu player BNW. Ini bahaya banget, Flux seorang diri saja. Sebagaimana yang kita tahu, Flux juga salah satu player yang cukup mengerikan untuk di BNW. Tapi kalau kita ngomongin sendiri ini bakal sulit. Apalagi ini ngomongin Miramar gitu kan. Miramar ini berbahaya sekali. Flux juga salah satu rookie yang bermain di PMPL ini. Ya, kita kembali melihat circle ternyata menuju ke area center lagi walaupun ini sebelah kanan dari pulau utama Miramar itu sendiri. Pastinya tim-tim yang berada di kanan lebih diuntungkan dari circle seperti ini. Akan kita lihat seperti apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Limax karena mereka harusnya berada di El Pozo kiri. El Pozo betul, dan mereka kayaknya slow rotation deh atau late rotation karena masih kedap-kedip itu kan. Ya. Geek sama AE kayaknya late rotation mungkin memang ini
apa ya, tipe permainan mereka lah ya, betul. untuk membiarkan ya udah semua tim nge-center dulu aja ke tengah-tengah dan nanti dia baru belakangan untuk masuk untuk mencari checkpoint-checkpoint yang lebih aman di bagian outer circle-nya. Tapi ini menarik kita melihat dari Ion lagi iring-iringan bergerak di bagian lower ground-nya. Lihat setup dari Onyx. Ini enak banget buat nembakin player-player dari Ion. Genfos langsung menyadari keberadaan dari Onyx, langsung saja tarik mundur ke arah belakang tapi tapping-tapping dari Cleon menyakitkan sekali. Seperti ditembak sama mantan dan juga Genfos pun langsung diamankan begitu saja. Ini dia kekuatan MVP season yang kedua membuat Genfos, pemain berlabel timnas, tumbang dengan cepat yang dimiliki oleh Ion. Kali ini hanya bermain dengan 3 pemain saja. Rocky kembali dimainkan, kembali menjadi andalan dari tim ini. Namun harus segera berpindah dari tempat ini karena tidak aman. Untuk sementara waktu Onyx terus menghantui pemain-pemain dari Ion dan kembali terbukti kekuatan dari Onyx adalah saat mereka sedang fight, mengalami fight dan langsung mendapatkan elim dari lawan-lawannya juga, Cicel. Iya, karena seperti yang kita tahu, Onyx tuh defensifnya nggak cuma diam, mereka nembak gitu kan. Ya. Mereka benar-benar berusaha untuk mendapatkan elimination lebih dan pada akhirnya Ion harus kehilangan seorang Genfos karena tadi posisi dari Genfos juga sangat terbuka. Tapi gue nggak expect kalau misalkan tappingan Cleon itu bisa dapetin satu player. Tapi what happened? Lihat di sana, Ini dia. terlalu berani Onyx nampaknya malah ditangkap begitu saja oleh seorang Frenzy. 2 player dari Onyx langsung ditumbangkan. Ini adalah balas dendam Genfos dan 1 nits dari Misery langsung mengamankan Jabranky. Kita melihat balasan dari Ion ternyata lebih pedih lagi karena hilang 1. Mereka mendapatkan 2 knockdown dengan cepat menuju ke arah pemain-pemain Onyx yang terlalu percaya diri untuk bisa melakukan push langsung menuju ke arah compound dari Ion. Tapi kalau kita melihat dari tempat yang berbeda ternyata Paman Nicil pun join the fight. Satarlah yang ternyata membuka sebuah tembakan dengan mini mendapatkan 1 knock penting menuju ke arah pemain-pemain Ion. Kali ini Ion hanya meninggalkan 1 yang terakhir untuk bisa terus melakukan tembakan. Oh my god, Frenzy ya, the last man standingnya yang masih tersisa. Tapi gue nggak tahu apakah Frenzy bisa melakukan penyelamatan atau enggak. Rocky sama Misery sejauh ini masih aman, masih take down saja. Dan ternyata Paman Nicil tidak membiarkan seorang Rocky untuk selamat ditembakin oleh seorang Satar juga. Dan Ion kali ini rontok satu persatu playernya, terjepit dari Genesis Dogma dan terjepit juga oleh landak kuning Onyx. Ya, tidak baik apa yang dialami oleh Ion sepanjang 3 match yang sudah mereka lalui. Match pertama tidak maksimal, bahkan kita melihat juga saat ini pun sama, mereka terjepit, tidak bisa untuk keluar dengan mudah. Bahkan pemain-pemain Onyx sudah mengirimkan Road Sezi untuk mencari informasi di manakah posisi pasti dari pemain Ion. Untuk sementara waktu Blue Zone juga sudah bergerak, akan menutup dengan sempurna. Beberapa saat lagi fight terus terjadi di area permainan dari Onyx. Bahkan kalau kita melihat saat ini tim-tim yang berada di area utara pun mulai masuk ke tengah, Cijel. Ya, ini bisa kelihatan. Aduh, Oh, baru oh, oh. ngomongin tengah. Lihat Sensi itu circle-nya ngeprank. Circle-nya ngeprank dan malah mereka yang ada di La Bendita dan juga Graveyard yang harus Lihat. bertumpukan. SG yang tadinya udah ke bawah tiba-tiba langsung geser kiri. Di prank loh, sedih. Wah, ini susah banget sih. Jadinya mereka udah kirain bakal ke bawah gitu kan. Ekspektasinya ke bawah, ternyata malah ke atas ke San Martin. Dan enak banget buat tim DG harusnya. Kalau DG tadi nggak keluar dari San Martin, enak. Dia harusnya bisa melakukan setup dengan sangat baik. Dan tinggal gimana caranya tuh yang dari timur. Lihat tadi timur itu rame banget. Ya. Itu bakal iring-iringan sih harusnya masuk ke dalam zona. Tadi yang masih masuk berada di area tengah dari circle adalah Scarlet Gaming. Kita akan melihat juga permainan dari Scarlet Gaming untuk match kali ini. Namun ternyata Steve Boy, satu pemain yang dimiliki oleh Dewa United, ditumbangkan oleh Red Face Rusher yang dimiliki oleh EVOS Reborn. Pemain yang kemarin mencuri perhatian kita bersama saat EVOS Reborn mengalami sebuah fight gemilang. Match-match gemilang di kualifikasi PMPL season yang 5. Yep, dan melihat juga kali ini Alter Ego berusaha. Diikutin kah sama Voker? Oh enggak, gue kira Cukup diikutin. berani ya. Gue kira diintilin gitu kan dari belakang gitu tahu. Tapi ternyata Voker itu lebih ke arah nungguin. Ya. Nungguin ya. Nungguin ya, itu ya dilakukan oleh Fokker. Dan saat ini yang tidak menunggu adalah pemain-pemain dari Onyx. Langsung kabur, mereka sadar ada yang datang. Victim 365 turun ke area bawah lower ground yang dimanfaatkan oleh landak kuning yang saat ini bisa muter dan sudah tidak ada vision yang dimiliki oleh Victim 365 harusnya. Ya aman sih harusnya. Cleon berhasil untuk membawa Rosesi ke tempat yang lebih safe lagi di bagian lower ground. Tapi what happened aja naon you high boy. Nampaknya terkena vehicle explosion yang ditembakin oleh Paman Nicil. Dari bagian bawah kayaknya mereka udah berhasil untuk mendapatkan sebuah checkpoint rumah yang sangat nikmat. Dan lagi-lagi sebuah pengusiran terus-menerus dilakukan oleh Genesis Dogma guna supaya musuh-musuhnya tidak mendekat. Ya, kalau kita melihat juga dari tempat yang berbeda, SKS sudah disiapkan. Victim 365 tidak sadar bahwa ada last man standing dari Ion di tempat ini.
tinggal menunggu waktu Ih. untuk SKS dari Misery menembakkan peluru yang pertama. Sayangnya ini adalah SKS. Kalau ini M24 bisa langsung knockdown. Iya. Kalau SKS-nya keren, tap 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 tap. Sangat disayangkan. Tidak. Percobaan pertama gagal, bahkan hanya 1 peluru saja. Dan membuka posisi dari Misery. Pastinya 4 pemain dari Victim langsung bergeser ke compound Misery. Ya, kayaknya kehilangan momentum sih. Lebih ke arah tadi miscalculation juga dari Misery karena ketika Misery nembak, ternyata musuhnya geraknya lebih cepat gitu, kayak lebih kiri kanan dan pada akhirnya tidak berhasil untuk mendapatkan satu takedown dan gua rasa Frenzy dan juga Misery harus nungguin tuh yang ada di depan Victim 365 supaya bergerak terlebih dahulu supaya mereka bisa masuk ke dalam zona. Ya itu dia, saya melihat saat ini yang sedang terjadi adalah fight yang mungkin saja melewati pemain-pemain dari tim Alter Ego, atau maksud saya melibatkan pemain-pemain dari Alter Ego Limax Fnatic yang dimainkan, pemain yang juga baru mencicipi PMPL pertamanya dalam karir di PUBG Mobile Indonesia. Kita saksikan juga saat ini Kenot, pemain yang datang dari Maruzama. Ini dia, pemain-pemain Maruzama pun sama seperti Eagle 365. Tiba-tiba satu persatu mereka mencar semuanya, memiliki masa depannya masing-masing di tim barunya. Karena sebenarnya pemain Maruzama ini adalah mantan tim Paudi yang pada masanya ingin diambil satu-satu tapi mereka nggak mau. Maunya bareng-bareng. Sekarang satu-satu. Benar. Belum masanya mungkin. Belum masanya. Belum waktunya. Itulah yang disebut hidup. Kita nggak tahu masa Hidup. depan kayak apa. Iya, kan kadang-kadang kayak lagu, waktu yang salah. Waktu yang salah, Iya, betul. orangnya tepat tapi waktunya yang salah gitu kan. Kayak Red Face ini lagi berhasil untuk mendapatkan satu nade tapi itu ada Nanjau di Mato, namun ternyata Ikiar lah yang tertangkap oleh seorang Fnatic, salah satu player yang lagi memulai debutnya di PMPL Spring ini. Ya, kita melihat juga pemain dari tim Alter Ego Limax yang lainnya akan coba bergerak. Itu adalah Super Una kalau kita lihat bergerak dan ada tembakan yang dilakukan oleh Pinky. Scarlet Gaming memang dari tadi sudah saya katakan juga mereka berada di area dalam dari circle-nya, namun ternyata apa Red Face mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain-pemain dari Victim 365. Balasan dari Victim 365 juga cukup sakit karena low HP Red Face tapi masih bisa selamat. Masih bisa selamat dan ternyata ada balasan nih dari seorang Lyzek menuju ke Prie. Prie akhirnya bermain dari Victim 365 kali ini, namun ternyata satu persatu player-playernya ditumbangkan dan Lyzek berhasil untuk connect lagi nades-nya ke arah player dari Victim 365 dan ternyata kali ini dari Gremory masih bertahan di depan sana dan gua mendengar ada suara Tusun. Teringat kembali Deja Vu PMPL Season 1. Ya, suara ayam yang akhirnya kita dengarkan kembali dan saat ini yang akan kita saksikan juga fight yang melibatkan dua tim yang sempat berlaga di PMGC kemarin. Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma Gates. Liquid berdansa dia berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Ada di area dalam compound ini di lantai 2. Seorang Satar yang pastinya akan coba diincar oleh Liquid. Masuk ke dalam compoundnya. Cari di mana komposisi pasti dari seorang Satar, namun ledakan demi ledakan yang dilemparkan oleh Satar belum berhasil untuk memberikan damage menuju ke arah pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Oke, dan melihat kembali ada Booms yang melakukan setup nades dari bagian luar, tapi ternyata malah Satar yang terbakar oleh Molotov dari You High Boy. Dan kali ini dari Liquid masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki dan berusaha untuk mengejar kembali player-player dari Genesis Dogma. Berusaha untuk kabur tapi nampaknya sulit dan Daybot pun tertangkap. Puas di posisi ke-15. Bigetron Red Alliance kembali membara. Masih dalam momen yang sangat baik sekali. Tren positif yang dialami oleh Bigetron Red Alliance mendapatkan WWCD di showmatch tadi. Terus bermain cukup baik, bahkan late game juga tadi saat Bigetron Red Alliance bermain di match pertama Sunhawk. Kita melihat saat tadi Eldoge dan juga Odidio bertanya-tanya apakah performa yang sedang panas-panasnya Bigetron Red Alliance harus puas atau harus menunggu dulu di match yang kedua nggak main, match ketiga mereka main lagi langsung panas lagi, Cijal. Ya, bisa jadi ya. Mungkin ini adalah era baru tapi ternyata waduh, McLary dari kejauhan luar biasa sekali. Tappingan mininya berhasil untuk meledakkan kembali mobil dari You High Boy. Tadi sebelumnya You High Boy tertakedown oleh Vehicle Explosion dan kali ini tertembak dan mobilnya kembali meledak. Berapa banyak mobil yang dihabiskan oleh You High Boy? Ya, sangat banyak kalau kita lihat saat ini terus digempur oleh pemain-pemain dari Boom, namun ternyata Karkirkur dari Liquid sakit sekali menuju seorang Hexas dan langsung membuat dia terdiam di sana. Liquid ternyata masih memiliki mata elang untuk memegang sniper rifle, tapi bahaya untuk dunia games karena ada Ion memantau dari bagian bawah. Ketika dunia games keluar dari rumah dewa, ini bakal siap banget sih digempur sama Ion. Tapi masalah Ion nggak punya obstacle, Ion nggak punya vehicle juga. Apakah Ion bisa bertahan di cekungan tipis tersebut, Sanskui? Ya,
Terus bergerak bahkan bisa ditabrak, namun ternyata tidak. Miliano kaget terheran-heran, satu tumbang. Namun ternyata kali ini bahkan dua seri mendapatkan dua pemain sekaligus dari dunia game. Tembakan demi tembakan ditunjukkan oleh McLary dan akhirnya pulang sudah Ion di posisi 12. Gila. Itu udah susah banget sih. Karena dia nggak punya obstacle. Ya. Nggak punya mobil juga. Jadi apapun itu dia udah berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan di cekungan. Tapi ternyata kali ini malah dunia games yang harus ditangkap oleh Bigetron Red Aliens dari kejauhan. Zuxi berusaha untuk melakukan spray down to the smoke. Karena vehicle dari dunia games masih bisa bertahan juga. Tapi masalahnya Bigetron Red Aliens juga harus bergerak. Bahkan dari EVOS kali ini sudah berada di bagian timur dan tidak berada di play zone. Audrey melihat ke area permainan dari Red Face, namun tidak ada tembakan yang dilakukan. Tapi kalau kita melihat juga dari arah yang berbeda, ternyata Audrey ketahuan posisinya low HP dia. Bisakah didapatkan satu knock dan akhirnya bisa Lyzak membuka sebuah fight dengan sangat mulus sekali, dengan sangat baik sekali. Tapi granat demi granat langsung diluncurkan menuju ke area Lyzak berada. Yap, dan Lyzak langsung tarik mundur karena dia tahu nggak nyaman, nggak aman juga kalau misalnya stay terus-menerus di tempat yang sama. Tapi melihat kembali dari NFT, pada akhirnya sudah mulai mendekat. Mereka tahu mereka membutuhkan zonanya. Maka dari itu mereka akan memutuskan untuk perang dengan Bigetron Red Aliens. Lihat di depan sana sudah mulai melemparkan nades terus-menerus. Liquid nampaknya tidak bisa diselamatkan, masih tertakedown di belakang. Zuxi kepala suku masih berupaya untuk di atas batu menembak ke arah bagian depan seperti Simba. Tapi nampaknya dari Zuxi lebih memilih untuk melakukan granat mantul, mancat tutul. Dan ternyata Zuxi yang termakan oleh splash damage dari NFT. Tapi NFT tidak sadar hal tersebut. Tapi akhirnya satu knock didapatkan oleh pemain-pemain NFT. Harusnya menuju ke arah Bigetron Red Aliens. Tumbang sudah Bigetron. Kalau kita lihat saat ini bukan Bigetron, maksud saya Geek Fam yang dipulangkan ke arah lobby. Bigetron masih memiliki satu pemain lain, yaitu Zuxi tadi di arah yang berbeda. Betul, masih ada Zuxi, tapi melihat juga NFT ini gokil banget sih. Gimana cara NFT nge-push Bigetron Red Aliens tuh bagus banget. Karena dia tahu momentumnya ketika Bigetron Red Aliens lagi tertekan di atas sana. Tapi nampaknya dari Bonafide juga gak mau kehilangan momentum dari bagian selatan. Menembaki ke arah bagian depan. Dan lihat player-player di Miramar sudah mulai tumbang satu persatu, rontok terus-menerus nih Sanskuy. Bukan Zuxi, ternyata Luxi yang menjadi last man standing dari Bigetron Red Aliens. Sudah ketahuan posisinya, dari depan ketahuan sama NFT, dari belakang ketahuan sama Cetah dari Bonafide. Bahkan sudah mulai ada upaya untuk bisa menangkap Luxi, pemain terakhir dari Bigetron Red Aliens. Yang saat ini kita lihat adalah upaya penangkapan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Rio menuju Alter Ego Limax. Super Una tumbang, granat sudah dilemparkan, belum menjadi confirm elimination. Bahkan kita melihat juga akhirnya Nerpeko menyelesaikan fight ini. Alter Ego Limax harus puas di posisi ke-7. Yes, tapi dengan 8 eliminations jadi tabungan yang cukup pastinya untuk Alter Ego Limax. Dan melihat juga Bonafide masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki. Tapi Ramones hampir saja patah kakinya, tapi sempat untuk melakukan proning. Flippy ditinggalkan di kejauhan. Menarik sekali kalau kita lihat setup dari NFT ini. Mereka tahu mereka mendapatkan high ground. Mereka tahu gimana caranya untuk mengkontrol zona dari kejauhan. Dan bahkan kali ini dari Bonafide terus-menerus mengganggu pergerakan dari NFT. Nggak dikasih nafas, ada satu player yang turun gunung dengan mobilnya, tertangkap sudah. Lihat di depan sana ternyata Luxi yang ikutan dari kejauhan menangkap satu player dari NFT. Dan ternyata Ramones lagi upaya untuk melakukan revive. Ini bahaya banget kalau misalkan bakal langsung dipush oleh seorang Luxi. Harus berhati-hati. Cetah memberikan pressure. Cetah sangat-sangat mengganggu. Tempo yang dimiliki oleh NFT membuat NFT sulit untuk bergerak, tidak leluasa mereka untuk turun gunung. Kali ini rotasi yang terjegal, apa yang akan coba dilakukan oleh NFT? Karena tidak mudah, di depannya ada Luxi, di depan Luxi ada Rosezi, lalu di belakangnya ada Bonafide yang terus sibuk untuk melakukan tembakan ke arah mereka. Tapi drone berupaya untuk menumbangkan Luxi terlebih dahulu, karena Luxi inilah yang sangat-sangat mengganggu rotasi dari NFT. Iya, Luxi ini kayak batu besar untuk NFT, bakal langsung dimajuin begitu saja oleh seorang drone, akan melakukan clutch dan meledak mobilnya. Mobilnya meledak, Luxi melakukan clutch, tapi kali ini 1v1 situation dan ternyata tidak berhasil karena dari kejauhan ada Bonafide yang mengganggu. Dan kali ini 5 tim tersisa Sanskuy. 5 tim tersisa. Bonafide tadi yang juga kembali menunjukkan taringnya. King Kong yang kembali mengamuk nampaknya kali ini. Kita melihat juga RRQ Ryu yang terus memberikan pressure. RRQ bersama dengan Bonafide menjadi tim yang paling lengkap. Dari jumlah pemainnya masih 4 pemain mereka. Bahkan saat ini 2 tim tersebut masuk ke dalam circle selanjutnya dan memiliki area permainan yang enak karena punya compound. Wow. Masih lengkap lagi dengan 4 player. Ya, itu dia yang terjadi. RRQ mulai melebarkan sayap naganya menuju ke area luar, mencoba untuk memainkan area yang terbuka. Nerpeko mendapatkan satu knock.
atau confirm elimination maksud saya menuju ke arah KF membuat EVOS Reborn harus puas di posisi kelima. Tapi ini seru banget sih melihat adanya tim RRQ masih lengkap, Bonafide pun masih lengkap, NFT masih ada 3 orang dan juga Onyx tersisa 1. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner karena semuanya masih mungkin saja terjadi. Circle-nya ada di Rosezi. Iya Dia sendirian. Dia sendirian. Dia ada di Shake, nggak ngapa-ngapain, masuk circle. Ini definisi lebih baik nggak ngapa-ngapain Ya. daripada ngapa-ngapain. Ini Ya dia, kan? betul sekali. Rosezi hanya perlu tiduran aja, hanya perlu rebahan aja. Rebahan untuk adalah? kunci. Itu yang harus dilakukan oleh Rosezi di match kali ini. Dan menonton saja, mencari kursi terenak untuk menyaksikan fight yang melibatkan 3 pemain. Kalau Rosezi nembak, dia ketahuan posisinya. Coba kita lihat ya, gimana caranya Rosezi bertahan seorang diri karena RRQ lagi sibuk juga dengan NFT. Di depan sana sebuah Nets Connect dari seorang Mort, tapi ternyata ada balasan juga, 1 untuk 1. Asa tertangkap oleh Bonafide. Kali ini ada terpati yang join dan sebuah Nets dari Peko. Tatap mata Peko dan juga Mort meratakan NFT. NFT mendapatkan WWCD di match yang pertama, ternyata sulit untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Di match ketiga kali ini, sudah mulai ketahuan posisi dari seorang Rosezi karena Zeta datang menuju ke arah compound-nya, akan coba dibakar dan dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 2 tim saja, RRQ 4 player, Bonafide 4 player, 4 melawan 4, namun RRQ harus melakukan revive. Yes, ini seru banget Bonafide. Kalau misalkan dia dapetin momentumnya untuk langsung nge-push ke depan, ini bisa menjadi bahaya untuk RRQ karena Asa di depan sana juga low health, ditembakin oleh seorang Toyol, ditembakin, di take down, dan masih ada usaha revive yang sedang dilakukan di belakang sana, sedang revive dengan sangat sabar tapi tidak berhasil revive-nya. Mort mau tidak mau harus melakukan kelas di depan sana, tapi Toyol sedang berusaha untuk maju dengan UMP Gaming badinya belum reload, habiskah pelurunya dan Mort yang ter-take down Sanskui. Tinggal 1 yang terakhir, Voldemort, dan itu dia berakhir sudah untuk match kali ini. Bonafide mendapatkan winner chicken dinner di match yang ketiga. Miramar pertama dimiliki oleh King Kong yang mengamuk. King Kong-nya mulai panas, King Kong yang sudah menjadi foto model. Betul sekali, Karena ada